Mayoritas kita mengetahui bahwa Fir'aun itu adalah raja yang merupakan musuh dari Nabi Musa. Nah, di kesempatan kali ini kita bahas siapa sesungguhnya Fir'aun itu. Dan keterangan-keterangan yang kami sampaikan ini mungkin belum pernah disampaikan oleh para mubalik maupun para kiai ataupun ustadz maupun YouTuber yang lainnya. Karena cerita ini memang diambil dari sebuah kitab kuno yang dulu itu pernah ditemukan oleh seorang syekh di sebuah makam kuno di kota Mesir. Silahkan simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Para ahli sejarah itu mengatakan bahwa kerajaan Mesir kuno berdiri sejak tahun 3150 sebelum Masehi hingga berakhir itu setelah Cleopatra VII dikalahkan oleh Octavianus. Diperkirakan usia kerajaan Mesir kuno itu adalah ribuan tahun. Maka dari itu rajanya itu tidak hanya satu orang saja pemirsa. Fir'aun yang kita kenal ternyata bukanlah satu-satunya raja di Mesir. Yang paling berpengaruh itu ternyata raja Fir'aun tersebut ada 5 orang. Yang pertama adalah Fir'aun Khufu. Masa pemerintahannya itu berlangsung cukup lama, yakni selama kurang lebih 23 tahun. Konon selama pemerintahan Fir'aun Khufu ini, beliaulah yang memerintahkan pembangunan piramida agung Giza. Yang kedua adalah Fir'aun Hatshepsut. Dalam jabatan kepemimpinannya, Fir'aun Hatshepsut ini bekerja dengan baik pemirsa, yaitu mampu menghidupkan rute perdagangan dan membawa perdamaian itu bagi rakyatnya. Yang ketiga adalah Fir'aun Tutankhamun. Fir'aun ini termasuk raja yang cukup muda karena di usia 10 tahun itu sudah naik tahta dan meninggal itu di usia muda juga, yaitu di usia 20 tahun. Selama menjabat menjadi raja itu banyak terobosan yang dilakukannya, yaitu salah satunya memindahkan ibu kota kerajaan. Kemudian yang keempat adalah Fir'aun Ramses II. Menurut cerita sejarah, Ramses II inilah yang dianggap itu sebagai raja Fir'aun terkuat. Dia itu membangun kekuatan militer yang sangat besar. Dengan kekuatan militernya tersebut itu Ramses II berusaha merebut kembali berbagai wilayah di Mesir yang diambil oleh musuh. Ramses II inilah yang masyhur itu diceritakan yang menjadi musuh dari Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima adalah Cleopatra VII. Cleopatra itu adalah seorang ratu cantik dan merupakan seorang politikus serta diplomat yang cukup ulung. Kekuasaan Cleopatra VII ini berakhir di tangan Jenderal Romawi, yaitu Jenderal Octavianus. Menyadari kekalahannya dan tidak ingin ditahan oleh Octavianus, Cleopatra itu memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri, yaitu dengan menenggak racun. Seiring dengan kematian Cleopatra VII tersebut, peradaban Mesir kuno itu runtuh dan tergantikan dengan peradaban baru. Nah, itu sekilas tentang sejarah Fir'aun yang kita kenal ya, yang paling masyhur, yaitu ada 5 Fir'aun tadi. Nah, kemudian diceritakan ya, di zaman dulu itu ada seorang syekh yang ahli dalam ilmu hikmah. Beliau bernama Syekh Husain Al-Falaki. Pada suatu waktu ya, Syekh Husain Al-Falaki ini menemukan sebuah kitab di pemakaman Mesir kuno. Dalam kitab ini dijelaskan mengenai asal-usul Fir'aun, yaitu Fir'aun yang Ramses II dengan segala rahasianya. Yang mana itu tidak sembarang orang itu mengetahuinya. Dan juga sangat jarang itu diceritakan oleh para ustadz, para kiai maupun para mubalik. Awal ceritanya yaitu Fir'aun itu dulunya ternyata adalah orang yang miskin dan mempunyai paras itu yang mohon maaf itu sangat buruk sekali. Fir'aun ini berasal dari sebuah perkampungan di dekat Sungai Nil. Menyadari nasibnya yang seperti itu, maka dia itu bertekad ingin merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik. Fir'aun itu kemudian memutuskan untuk uzlah atau bertapa atau mengasingkan diri dari hiruk pikuk keramaian manusia. Fir'aun itu menuju ke sebuah lembah dan di lembah tersebut dia itu beribadah kepada Allah dalam jangka waktu tertentu yang mana waktunya cukup lama.
Kemudian di suatu waktu ya, doa dan permohonan Fir'aun ini didengar oleh Allah. Kemudian Allah itu memberikan Fir'aun sebuah asma yang bukan sembarangan, yang mana asma ini masuk kategori asma Ismul A'dham. Dengan wasilah Ismul A'dham ini, Fir'aun itu berdoa kepada Allah agar kaya raya dan punya kerajaan besar serta mempunyai tampan itu yang cukup rupawan. Maka Allah segera mengabulkan permintaan Fir'aun tersebut dan tidak memakan waktu lama. Karena memang Fir'aun itu sudah riyadhah, sudah tirakat ya, istilahnya tirakat di lembah tersebut. Singkat cerita, itu selesailah ritual uzlah Fir'aun. Kemudian dia segera meninggalkan lembah itu, dan setelah keluar itu maka wajah Fir'aun menjadi lebih cerah, lebih beraura sehingga membuat banyak orang itu terkesima. Nah, kemudian selang beberapa hari, Fir'aun itu bertemu dengan salah seorang putri Raja Mesir. Karena sang putri itu terpesona dengan ketampanan Fir'aun tersebut, akhirnya diajaklah Fir'aun itu menikah dengannya. Dan dalam kurun waktu tertentu, akhirnya Fir'aun tersebut diangkat menjadi raja dengan gelar Ramses II. Nasib Fir'aun itu berubah total ya, dari yang tadinya miskin dan buruk rupa, sekarang itu berubah menjadi kaya raya, punya kerajaan besar dan berwajah tampan. Tidak ada seorang pun itu yang berani kepada Fir'aun saat ini. Sampai pada suatu titik tertentu, akhirnya Fir'aun ini terlena dengan semua kemewahan dunia tersebut sehingga berubah menjadi kufur. Fir'aun sudah lupa kepada Allah dan malah menganggap dirinya sebagai dewa yang harus disembah dan ditaati semua rakyatnya. Tidak boleh semua rakyatnya membangkang. Barang siapa membangkang, langsung disiksa, dimasukkan ke dalam penjara-penjara khusus. Sampai akhirnya kemudian Allah itu menurunkan seorang nabi untuk mengingatkan sang raja tersebut, yaitu beliau Nabi Musa. Dan kita tahu bahwa Fir'aun dikalahkan oleh beliau Nabi Musa. Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun itu karena beliau itu punya Ismul A'dham yang lebih tinggi dari Fir'aun. Fir'aun itu hanya memegang 4 Ismul A'dham, sedangkan Nabi Musa itu memegang 7 Ismul A'dham yang diantaranya itu diberikan oleh beliau Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya dengan 7 Ismul A'dham tersebut, Nabi Musa itu bisa membelah Laut Merah dan berhasil menenggelamkan Raja Fir'aun dengan bala tentaranya. Nah, itulah salah satu keterangan yang mungkin pemirsa itu jarang mengetahuinya. Silahkan jadikan tambahan pengetahuan, namun jangan dijadikan sebagai referensi sejarah, karena mungkin akan bertolak belakang dengan sejarah yang kita dengar saat ini. Karena hal tersebut hanya tertulis di dalam kitab kuno yang ditemukan oleh Syekh Husain Al-Falaki. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.